Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 107 ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara yang terkasih, di beberapa waktu yang lalu, ada begitu banyak tempat-tempat yang mengalami badai, dan itu tidak sedikit yang menelan korban. Terjangan badai seringkali menimbulkan ketakutan, kepanikan semua orang, karena tidak seorang pun tahu kapan badai itu datang melanda. Oleh karena itu penting sekali untuk kita punya sikap waspada dan berjaga-jaga supaya kita memiliki kesiapan dalam menghadapinya. Dalam perjalanan hidup kita mengiring akan Tuhan Yesus, terkadang kita pun menghadapi badai. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir saudara, sebab ada Tuhan yang selalu beserta kita, dan penyertaan Tuhan itu sungguh amat sempurna. Yang perlu kita miliki adalah respon hati yang benar ketika badai itu datang, sebab Tuhan dapat memakai badai sebagai salah satu cara untuk mendewasakan iman kita. Jika badai itu datang, jangan lari menjauh, tapi milikilah keberanian untuk menghadapinya, seperti Daud yang tidak takut terhadap Goliat. Selama kita tinggal dekat dengan Tuhan, segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kunci untuk menang melawan badai adalah percaya kepada Tuhan. Ya, kalau pandangan mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan, iman kita pasti goyah saudara. Seperti Petrus yang mulai takut karena merasakan tiupan angin dan akhirnya dia tenggelam. Kalau Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, percayalah, Tuhan pasti sudah menyediakan jalan keluarnya. Sekalipun saat ini mungkin di antara saudara masih belum mendapat tanda-tanda pertolongan Tuhan, tapi tetaplah percaya. Sekali lagi, tetaplah percaya, karena kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Amin. Selain itu, kita juga harus tetap tenang saudara. Ketika murid-murid takut atau panik, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa kita harus tetap tenang menghadapi badai yang ada? Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Karena itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingatlah, sebesar apapun badai yang melanda, tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sanggup meredakan badai itu. Percayalah dan tetaplah tenang. Amin. Mari kita berdoa. Dalam tinggal tenang, kami memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Tuhan kami, Allah yang menyertai kami, dan penyertaan-Mu sempurna. Tuhan yang sanggup menolong kami, dan kemampuan Tuhan tidak dapat dibandingkan oleh apapun dalam dunia ini. Karena itu Tuhan, biar kami tetap memandang kepada Tuhan, kami tetap percaya hanya pada Tuhan, karena hidup kami bukan karena melihat, tapi karena beriman kepada Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Allah saat ini. Meteraikanlah dalam hidup kami, dalam badai apapun yang kami hadapi, dan mungkin yang Tuhan izinkan akan kami hadapi sekalipun. Kami tahu kalau Allah di pihak kami, maka pembelaan demi pembelaan Tuhan pasti kerjakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berseru, berserah, percaya, dan tetap
tetap tinggal tenang di dalam menantikan pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat waktu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa bersyukur percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti tergenapi dalam setiap kehidupan para pendengar Bread of Life Audio dimanapun berada. Teguhkan, kuatkan hati, dan biarlah firman Allah ini akan menolong kami untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan dan percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.